Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 141, kembali ke kota Fengyi. Bepergian melalui hutan, Lin Xiao tidak menemukan sesuatu yang sulit lagi. Dua sekte lainnya terletak di seberang, jadi tidak ada kesempatan baginya untuk melihat orang-orang dari dua sekte lainnya. Selain itu, dia tidak tertarik untuk bertemu dengan orang-orang menyebalkan itu lagi. Setelah 2 hari, mereka melihat gerbang kota dan berhasil memasuki kota. Berkat plat yang mereka miliki, mereka berhasil memasuki kota tanpa masalah. Haruskah kita menyerahkan misi? Lin Xiao berkata. Lin Yun mengangguk. Mudah-mudahan kami tidak akan menarik banyak perhatian dengan misi yang kami serahkan. Mereka saat ini hanya body training peringkat 6 dan 8 dari piring mereka. Itu berarti mereka tidak akan bisa melawan orang-orang ini dalam kondisi normal. Misi seharusnya tidak bisa diselesaikan. Lin Xiao mengangkat alisnya. Kita hanya bisa mengaitkannya dengan keberuntungan. Lagi pula, ini pertama kalinya bagi kita gelombang. Dua yang lainnya. Mereka memiliki perasaan bahwa Lin Xiao memiliki niat untuk mengulangi urutan ini di masa depan. Saat itu, mereka mungkin menarik lebih banyak perhatian karena hasil yang mereka terima di sini. Mendesah. Betapa merepotkan. Memasuki asosiasi mercenari, Lin Xiao langsung menuju ke konter. Ada konter yang berbeda bagi mereka yang ingin mengirimkan misi dan mereka yang ingin menerima misi. Berkat itu, antreannya tidak terlalu panjang. Tak lama kemudian, mereka bertiga sampai di depan. Kami ingin menyerahkan 2 misi ini. Lin Xiao menyerahkan token itu lalu mengeluarkan kepala buhu bersama dengan setumpuk rumput bunga kapas ke konter. Wanita di konter tertegun. Dia melihat mereka bertiga lalu ke token lalu melihat mereka bertiga sekali lagi. Jika dia tidak salah, ini adalah misi yang membutuhkan banyak tenaga dan waktu, bukan? Berdasarkan persyaratan, dia bisa melihat bahwa ketiganya seharusnya tidak memenuhi persyaratan. Apakah kamu benar-benar menyelesaikan ini? Wanita itu bertanya dengan nada ragu. Lin Xiao mengangkat alisnya. Iya, bisakah Anda menyelesaikan pendaftarannya? Wanita itu masih ragu, tetapi karena tidak ada cara untuk membuktikan sebaliknya, dia memilih untuk melanjutkan apa yang dia lakukan. Menyerahkan misi, mereka berdua mendapatkan hadiah bersama dengan beberapa poin di asosiasi yang bisa mereka gunakan untuk menukar barang di Mercenary Association. Namun melihat angka, tidak banyak barang yang bisa kita beli saat ini. Lin Xiao kecewa. Mereka hanya mendapat sedikit poin sementara barang-barang di asosiasi dihargai dengan harga yang sangat tinggi. Jika mereka ingin membelinya, mereka mungkin harus menyelesaikan misi yang tak terhitung jumlahnya terlebih dahulu sebelum akhirnya dapat mengumpulkan cukup banyak. Lin Yun mengangguk. Kita harus menyelesaikan 10 misi seperti ini. Seharusnya tidak masalah. Menghitung waktu, Lin Xiao memperhatikan bahwa mereka masih memiliki waktu 2 hingga 3 bulan sebelum tahun baru. Mereka menghabiskan waktu sekitar 1 minggu untuk menyelesaikan 2 misi jadi jika mereka mengambil beberapa misi sekaligus, mereka mungkin bisa menyelesaikannya lebih awal. Apakah kamu ingin mengambil misi baru? Wanita itu bertanya setelah dia menyerahkan hadiahnya. Otaknya kacau karena percakapan ketiganya. Tidakkah mereka menyadari bahwa tahap kultivasi mereka yang lemah hanya membuat mereka cocok menjadi umpan meriam? Mereka hanya melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Jangan sekarang, ayo pergi. Mengambil hadiah itu, Lin Xiao merasa cukup senang. Dia memandang Wen Ren Yu dan Lin Yun. Aku mengambil batu roh, kamu akan mendapatkan emasnya. Dua lainnya mengangguk. Mereka tahu bahwa Lin Xiao membutuhkan batu roh lebih dari mereka, jadi mereka mengizinkannya untuk mengambilnya. Bagi mereka, mereka bisa menggunakan emas itu untuk membeli beberapa jamu agar bisa membuat obat dan lain-lain yang berguna bagi mereka. Mau kemana sekarang? Ah, mungkin mengunjungi Sui Wenyan, kata Lin Xiao sambil memiringkan kepalanya. Tunggu, kapan pelelangan akan dimulai? Dia ingin mengunjungi pelelangan juga. Karena dia juga seseorang yang memasukkan barang-barangnya ke pelelangan, itu berarti dia juga memiliki tiket untuk menghadiri pelelangan.
Adapun tempat duduknya, itu akan tergantung pada rumah lelang. Malam ini, kami kembali tepat pada waktunya. Wenren Yu hanya tertawa. Mereka kembali di pagi hari karena mereka menghabiskan malam di luar. Masih ada beberapa jam sebelum pelelangan dimulai, tapi dia sudah bisa mendengar banyak orang membicarakannya. Kedua rumah lelang itu berusaha keras untuk mempromosikan barang-barang mereka. Sementara yang diberikan Lin Xiao bukan yang paling mahal, itu masih merupakan barang bagus. Permisi, apakah Anda tahu di mana grup pertunjukan jalanan? Mereka ada di rumah keluarga Du. Lagi. Du Family ingin mencoba peruntungan untuk mendapatkan pencerahan, maka mereka tetap membuat street performance group tampil di tempatnya, jelas pria tersebut. Lin Xiao memiliki ekspresi canggung di wajahnya. Jika dia tidak salah, yang mendapatkan pencerahan adalah dia. Tapi pencerahannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang-orang yang bermain musik itu. Lagi pula, dia mendapatkan pencerahan karena percakapannya dengan Wenren Yu. Di belakangnya, ekspresi Wenren Yu tidak lebih baik. Kalau saja itu mungkin, dia ingin membantu kakak perempuannya keluar dari situasi canggung ini. Tapi, dia tidak bisa mengungkapkan kebenaran tentang Lin Xiao. Karena itu, keduanya hanya bisa diam-diam menyalakan lilin untuk Sui Wenyan sambil berharap dia tidak akan mendapat masalah. Yah, dia hanya memainkan musik, masalah apa yang bisa terjadi? Bang! Saat mereka memikirkan hal itu, suara ledakan datang dari satu arah. Mereka bertiga melihat ke tempat itu dan melihat seorang pria tergeletak di jalan seperti ikan yang tidak dapat kembali ke air. Apa yang telah terjadi? Bab 142, Kemarahan Sui Wenyan. Bang! Suara tembok yang hancur memenuhi tempat itu. Lin Xiao masih melihat dengan bingung sementara Wenren Yu juga menoleh. Mereka bisa melihat seorang wanita muda berdiri tidak jauh dari tuan muda. Tangannya memegang sitar sementara ekspresinya sedingin es. Itu, Sui Wenyan. Ya. Wenren Yu memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Sui Wenyan dikenal sebagai wanita yang ceria dan mereka telah melihat betapa ekspresifnya dia belum lama ini. Membandingkan wanita seperti itu dengan wanita yang mereka lihat di hadapan mereka tampaknya sangat berbeda. Jika Sui Wenyan yang mereka temui sebelumnya adalah seorang gadis cerah, gadis di depan mereka memberikan perasaan sedingin es dan dingin seolah-olah dunia berutang 1000 emas padanya. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan bahwa dia benar-benar marah karena pemuda di hadapannya. Ulangi apa yang kamu katakan padaku. Suara sedingin es Sui Wenyan bisa terdengar bahkan dari kejauhan. Kamu betech. Kamu seharusnya tidak pernah bisa tinggal. Bang! Sui Wenyan tidak perlu pindah. Jari-jarinya hanya memetik seutas tali di sitarnya, namun pria itu sudah terlempar begitu jauh. Jika seseorang tidak tahu lebih baik, mereka akan mengira ada seorang ahli hebat yang membantu gadis muda itu. Namun, Lin Xiao dan yang lainnya jelas merasakan kekuatan penekan yang datang dari gelombang suara barusan. Itu sangat kuat dan sama sekali tidak seperti lagu merdu yang mereka dengar belum lama ini. Kekuatan itu tampaknya cukup untuk menghancurkan pertahanan mereka dan kemudian melemparkan mereka jauh-jauh. Pendirian yayasan. Tidak hanya Lin Xiao, bahkan Wenren Yu tercengang saat menyadari kekuatan gadis muda di hadapannya. Sui Wenyan berusia 20 tahun ini, yang berarti dia masih sangat muda. Namun, usia tampaknya tidak menjadi batasan baginya untuk melewati penghalang yang tidak bisa dilewati oleh banyak penggarap pelatihan tubuh. Dia telah berhasil mencapai pendirian yayasan pada usia muda dan memperoleh kekuasaan lebih tinggi dari rekan-rekannya. Wenren Yu. Iya. Saya perlu mengetahui perbedaan dalam penggarap pendirian yayasan. Wenren Yu menunjukkan senyum tak berdaya. Selain tahap pendirian fondasi awal, semua orang selalu menyebutnya sebagai pendirian fondasi tanpa tambahan nama lain. Sejauh yang saya tahu, pada tahap ini, Anda harus belajar bagaimana mengendalikan ki Anda dan juga mempelajari elemen yang paling cocok dengan diri Anda bersama dengan teknik pertempuran yang paling cocok. Hanya mereka yang dapat memiliki cukup ki dan juga telah menemukan jalan mereka akan berhasil membentuk inti mereka dan mencapai tahap inti emas. Lin Xiao mengerutkan alisnya. Dia mengira akan ada diferensiasi lain untuk panggung, tapi sepertinya tidak ada. Yah,
Sui Wenyan tidak terlihat seperti seseorang yang berada di tahap pendirian yayasan awal. Sebaliknya, dia tampak seperti seseorang di tahap pendirian yayasan. Asteris uhuk-uhuk. Pria itu batuk darah dan menatap Sui Wenyan dengan gentar. Cukup langka bagi seorang pembudidaya muda untuk mencapai tahap tinggi, jadi dia ingin menggoda wanita ini. Siapa sangka, dia akan menjadi minoritas, seorang kultivator yang kuat di tahap pendirian yayasan. Matanya mendarat di pergelangan tangan Sui Wenyan. Biasanya, dia akan menyembunyikannya, tapi sekarang dia bisa melihatnya, itu jelas tanda seseorang di tahap pendirian yayasan. Pria itu merasakan dunia di hadapannya menjadi kosong sebelum dia pingsan di tanah. Huff. Sui Wenyan mendengus dan membalikkan tubuhnya. Melihat bangunan yang hancur, dia menunjuk ke pria yang pingsan itu. Dia akan membayar. Ya, Nona. Pemilik gedung itu mengangguk dengan keras. Tidak mungkin dia memiliki keberanian untuk meminta wanita muda itu membayar kerusakannya. Lagi pula, tidak ada yang ingin menyinggung pembudidaya muda yang kuat. Jika memungkinkan, mereka selalu ingin berada di buku bagus orang-orang itu. Ketika Sui Wenyan berbalik, dia melihat kelompok kecil di samping. Alisnya melengkung saat dia berjalan ke arah Wen Renyu. Ekspresi dinginnya sudah menghilang, namun orang-orang di sekitarnya masih memberinya jalan. Dari mana saja kamu, Wen Renyu? Kami akan melakukan misi. Suara Wen Renyu menghilang hingga sangat sulit untuk didengar. Dia bahkan salah mengejak kata ketika dia berbicara. Jelas, dia tidak berani keluar dari mulutnya saat menghadapi Sui Wenyan. Lin Xiao bahkan lebih terdiam. Dia tahu bahwa Wen Renyu adalah orang yang pemalu, tetapi di depan Sui Wenyan, kepribadian pemalunya meningkat 10 kali lipat. Secara internal, dia juga bertanya-tanya apakah akan menjadi keputusan yang baik baginya untuk membiarkan Wen Renyu membantunya jika pria itu begitu pemalu seperti ini. Misi. Sui Wenyan mengerutkan kening. Setelah itu, matanya terkunci pada Lin Xiao. Ayo pergi. Lin Xiao menatap Lin Yun dan Wen Renyu. Keduanya memberinya senyum tak berdaya, jadi Lin Xiao tidak punya pilihan lain selain mengikuti Sui Wenyan. Secara internal, dia berharap tidak akan ada masalah. Sui Wenyan berjalan ke gang kosong lalu menatap Lin Xiao. Kau bersenang-senang? Ya. Bersenang-senang. Dia melangkah maju dan kemudian memukul kepala Lin Xiao sebelum pemuda itu bisa bereaksi. Karena dia tidak memiliki niat jahat, Lin Xiao gagal bereaksi tepat waktu. Pukulan keras. Apa yang kamu pikirkan untuk mendapatkan pencerahan pada saat itu, ya? Tidak bisakah kamu memilih waktu lain sehingga kamu tidak membawaku ke dalam masalah? Ini kecelakaan. Kecelakaan. Apa menurutmu mudah bagiku untuk mempertahankan senyum sempurna untuk tuan muda mesum yang hanya berpikir dengan bagian bawah mereka? Itu sangat menyebalkan. Aku berharap aku bisa menamparkan wajah mereka dengan tanganku dan memastikan itu mereka tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Di samping, Wen Renyu dan Lin Yun tetap bungkam saat mereka menyaksikan Sui Wenyan mengalahkan Lin Xiao. Paling tidak, mereka tahu bahwa Lin Xiao tidak akan mati. Bab 143, Korban Lainnya. Gedebuk. Itu lebih baik. Sui Wenyan memandang mahakaryanya dan mengangguk puas. Lin Xiao merasa ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Dia saat ini tampak seperti babi karena begitu banyak memar di wajahnya. Sui Wenyan benar-benar tidak menahan sedikit pun. Tunggu, dia memang menahan, tapi dia memastikan wajahnya benar-benar memar. Sekarang, dia merasa bahwa dia telah kehilangan ketampanannya. Kakak, kamu baik-baik saja. Aku butuh obat. Wajah tampanku hancur, kata Lin Xiao dengan nada sedih. Sui Wenyan mendecakkan lidahnya. Kamu tidak mencari pekerjaan tergantung pada wajahmu. Apa gunanya kamu memiliki wajah tampan? Aku perlu mencari perempuan. Untuk apa kau membutuhkan gadis? Dasar mesum. Bang. Dengan itu, Lin Xiao mendapat memar tambahan di wajahnya. Dia hanya bisa melihat ke arah Sui Wenyan dengan tatapan pahit, namun tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Wanita muda itu dengan senang hati akan memukulinya jika dia berani berbicara sepatah kata pun kepada gadis yang kejam ini. Dia menatap Wen Renyu dengan jengkel. Kenapa anak laki-laki pemalu ini naksir gadis kejam seperti itu?
Dia yakin bahwa Wen Renyu akan menjadi suami yang dikuasai jika mereka berdua pernah bersama. Kamu kembali pada waktu yang sangat tepat. Akan ada pelelangan malam ini, komentar Sui Wenyan. Telinga Lin Xiao terangkat saat mendengar itu. Dia menyeringai. Alasan mengapa kami datang ke sini justru karena pelelangan. Oh, kami ingin mengunjungi pelelangan. Sui Wenyan mengangguk. Apakah ada item yang menarik minatmu? Harga tiap itemnya cukup mahal. Kami hanya ingin melihat-lihat dan mungkin mencari cara untuk membeli batu roh, jawab Lin Xiao. Batu roh? Yang mana? Yang mana? Melihat tatapan bingung Lin Xiao, Sui Wenyan menyadari bahwa bocah ini tidak mengetahui perbedaan antara masing-masing batu. Dia menggelengkan kepalanya. Batu roh dikategorikan sebagai batu roh tingkat rendah, batu roh tingkat menengah, dan batu roh tingkat tinggi. Yang harganya 10 liang emas. Itu batu roh tingkat rendah. Lin Xiao mengerutkan alisnya dan menatap Sui Wenyan dengan ragu. Bagaimana dengan harga batu roh kelas menengah? 10.000 liang emas. Dengan kata lain, 10 juta emas, jawab Sui Wenyan dengan tenang. Menghitung nol secara internal, Lin Xiao merasa ingin berteriak. Kultivasi benar-benar pekerjaan yang membakar uang, bagaimana dia harus bekerja untuk bisa mendapatkan sebanyak itu? Bahkan harga untuk membunuh Bowu itu hanya 5 liang emas. Itu hanya cukup untuk membeli setengah batu roh. Bukan berarti ada orang yang akan menjual setengah dari Spirit Stone. Saat ini, dia tidak berniat untuk meminta harga batu roh tingkat tinggi lagi. Tidak ada gunanya baginya untuk terlalu memikirkannya. Sui Wenyan memandang Wen Renyu dengan ragu. Kupikir kau sudah tahu tentang ini. Wajah Wen Renyu memerah saat dia menurunkan lehernya. Tindakannya tampak seperti ingin mengubur dirinya lebih dalam ke tanah dan menghilang. Dia merasa sangat malu karena sejujurnya dia tidak mengetahuinya. Dia belum pernah menggunakan batu roh sebelum bertemu dengan Lin Xiao, jadi dia hanya mendengar tentang beberapa di antaranya. Lupakan saja, apakah kamu mau ikut denganku ke pelelangan? Kamu juga punya tiket. Lin Xiao terkejut. Sui Wenyan mengangguk. Dia memandang Wen Renyu dan menyeringai. Senior kami ada di rumah lelang Yueyi, kau tahu. Apa? Wen Renyu tertegun. Dia telah mengunjungi rumah lelang Yueyi belum lama ini, tetapi dia tidak tahu bahwa sebenarnya ada seseorang dari Sekte Taiyi yang berhasil masuk ke sekte tersebut. Dia memandang Sui Wenyan dengan bingung. Apakah kamu baru saja tiba di kota Fengyi? Yah, kami datang ke sini belum lama ini. Angka, Sui Wenyan melambaikan tangannya untuk mengipasi wajahnya. Senior kami sudah berusia lebih dari 20 tahun tetapi dia berada di tahap pembentukan yayasan. Karena dia tidak memiliki banyak bakat dalam kultivasi, dia hanya mencoba menyelinap ke rumah lelang untuk bekerja dan juga untuk mendapatkan informasi. Informasi kata langsung memicu perhatian Lin Xiao. Dia ingin tahu informasi apa yang telah mereka kumpulkan sejauh ini. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Sui Wenyan terdiam. Jangan khawatir, dia tidak benar-benar membocorkan informasi penting apapun yang dapat membahayakan nyawanya. Yang dia bagikan kepadaku hanyalah detail tentang penerus lainnya. Mata Wen Renyu menyipit. Dia memikirkan Pangeran Lin Kai yang mereka temui belum lama ini dan merasa sedikit kesal. Termasuk pangeran itu sebelumnya. Maksudmu Pangeran Lin Kai? Iya, dia termasuk, tapi posisinya dalam daftar tidak setinggi itu. Sui Wenyan mencibir. Faktanya, di antara 4 pangeran, dia ditempatkan paling bawah karena IQ-nya rendah. IQ rendah. Lin Yun dan Wen Renyu tanpa sadar melihat ke arah Lin Xiao, secara efektif menyebabkan wajah yang terakhir menjadi gelap. Mereka memalingkan wajah mereka kembali ke Sui Wenyan, tetapi tindakan kecil mereka tidak luput dari pandangannya. Puff, tidak kusangka ada orang lain dengan IQ rendah di sini. Sui Wenyan, desir, memotong. Sui Wenyan terkejut melihat tindakan Lin Xiao. Melihat pedang yang dia pegang, matanya sedikit menyipit. Kamu tidak buruk, tetapi jika kamu ingin bertarung melawan penggarap pendirian yayasan, kamu harus lebih berani. Lebih berani, Lin Xiao tertegun. Iya, jika kamu menghadapi pembudidaya lain, mereka tidak akan memberimu cukup waktu untuk mempersiapkan diri. Sui Wenyan menunjuk pedang Lin Xiao. Penangananmu masih kasar dan kamu perlu waktu untuk mengeluarkan pedangmu.
Belajar memanggil pedangmu kapan saja dan di mana saja di dekatmu sehingga kamu bisa memanfaatkan kelemahan lawan. Lin Xiao menatap pedang itu lalu menuju Sui Wenyan. Itu tidak mungkin. Bab 144, Pengaturan. Lin Xiao menatap pedang itu lalu menuju Sui Wenyan. Itu tidak mungkin. Pukulan keras. Apa maksudmu tidak mungkin? Ah, kamu bahkan belum pernah mencobanya sebelumnya. Sui Wenyan mendecakkan lidahnya. Keuntungan terbesar pembentukan yayasan dibandingkan pelatihan tubuh adalah kenyataan bahwa kami memiliki lebih banyak kontrol dan menggunakan ki sementara Anda hanya menggunakan ki di dalam tubuh Anda untuk meredam diri Anda sendiri. Beberapa keterampilan memang membutuhkan ki untuk digunakan, tetapi itu semua hanya ada di dalam tubuh Anda, jadi Anda tidak akan bertahan ketika Anda menghadapi penggarap pendirian yayasan. Mereka tidak akan bisa terlalu menyakitiku, protes Lin Xiao. Benar-benar, Sui Wenyan menyipitkan matanya. Haruskah kita pergi dan melihat seberapa baik kamu? Tentu. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Desir. Saat tekanan datang, Lin Xiao meninju ke depan. Meskipun dia memegang pedang, gerakannya tidak berhenti sedikit pun. Dia cepat dan bisa bergerak ke arah Sui Wenyan meski wanita muda itu sudah sibuk menyerang sekali lagi. Pedang gunung. Mereka bukanlah orang bodoh yang akan meneriakkan nama skill yang mereka gunakan. Sebagian besar waktu, mereka hanya akan mengatakannya di dalam pikiran mereka sementara tubuh mereka melakukan keterampilan itu. Lagi pula, membocorkan informasi skill seseorang kepada lawan adalah hal yang bodoh. Lin Xiao mungkin idiot tapi dia masih tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri dalam kasus seperti ini. Desir. Serangan itu secara efektif melawan gelombang suara dari Sui Wenyan. Wanita muda itu melihat tindakan Lin Xiao dan sudut bibirnya melengkung. Kapan terakhir kali dia melihat keterampilan itu? Untuk sepersekian detik, dia mengingat hari ketika dia masih berlatih di Sekte Tai. Semua orang senang dan meskipun kadang-kadang ada perkelahian, itu semua untuk latihan. Tidak ada seorang pun di sana yang akan mencoba memprovokasi orang lain atau mendorong pertarungan mereka ke arena hidup dan mati kecuali jika diperlukan. Harmonis dan bersatu. Itulah poin utama yang diajarkan kepada para murid Sekte Tai. Mereka semua juga tahu bahwa mereka harus menjadi lebih kuat karena itulah satu-satunya cara mereka dapat melindungi sekte mereka. Tap. Sui Wenyan dengan cepat mengelak ke samping. Keterampilan gerakannya berbeda dari Lin Xiao, itu tampak seperti awan yang melayang dan sebelum orang menyadarinya, dia sudah berpindah tempat. Mata Lin Xiao menyipit saat dia juga menggunakan Moon Evasion dan kemudian muncul kembali di belakang Sui Wenyan. Dia tidak tahu banyak tentangnya, tetapi dia tahu bahwa dia harus menutup jarak dan meninju ke depan. Bang! Pukulan itu terhubung. Sui Wenyan didorong ke belakang, namun tidak ada luka sama sekali di tubuhnya. Hanya ada perisai samar di sekeliling tubuhnya saat jari-jarinya memainkan nada di sitarnya. Alih-alih berkelahi, dia terlihat seperti hanya berjalan-jalan sambil memainkan musik saat musik yang indah melayang di udara. Itu mempesona. Lagu itu terdengar seperti menarik mereka ke alam mimpi. Sulit untuk menolak. Ha! Berteriak keras, Lin Xiao menyerbu sekali lagi. Gerakannya normal saat dia mengayunkan pedangnya sekali lagi. Secara internal, dia berteriak pada dirinya sendiri. Pedang gunung, posisi kedua. Desir. Tusukan pedangnya berhenti beberapa milimeter dari leher Sui Wenyan. Wanita itu masih setenang biasanya dengan senyum tipis di sudut bibirnya. Sebelum Lin Xiao berhasil menarik pedangnya kembali, jarinya memainkan nada lain. Desir. Bang! Gedebuk. Lin Xiao didorong ke belakang dan menabrak dinding. Tubuhnya merosot ke tanah saat dia menatap Sui Wenyan. Darah menetes dari sudut mulutnya saat dia menyadari ada luka samar di dalam dirinya. Kamu belum menjadi tandinganku, Tuan. Menguasai. Wenren Yu dan Lin Yun tercengang saat mendengar apa yang dikatakan Sui Wenyan. Meskipun Wenren Yu telah memberitahu Sui Wenyan tentang Lin Xiao, dia tidak pernah berpikir untuk memintanya mengikuti Lin Xiao juga. Lagi pula, banyak murid Sekte Tai mungkin merasa pahit karena warisan adalah penyebab kehilangan mereka. Lin Xiao menyeka darah di mulutnya dan mengangguk pada Sui Wenyan. Meskipun kelihatannya dia berada di pihak yang menyerang dan terus maju, Sui Wenyan tidak pernah dirugikan selama pertukaran singkat mereka.
Dia tahu gerakannya seperti bagian belakang kepalanya dan bahkan ada ejekan samar di sudut bibirnya. Namun, yang dia tahu hanyalah gerakan-gerakan ini. Keterampilan gerakanmu sedikit mengejutkanku, tapi itu tidak cukup bagimu untuk mengalahkanku, Sui Wenyan menganalisis. Kamu harus sudah menyiapkan skill untuk menyerang agar tidak ada penundaan. Skill gerakanmu adalah gerakan instan, yang merupakan skill yang sangat mematikan tapi menurutku itu juga sangat memakan. Lin Xiao mengangguk. Dia telah menghabiskan cukup banyak ki hanya untuk satu penggunaan Moon Evasion. Meskipun efektif karena sangat cepat, dia tidak pernah bisa menggunakannya berkali-kali sebelum dia kehabisan ki. Keterampilan semacam ini paling cocok untuk pembunuhan dan juga untuk melarikan diri pada saat-saat genting. Namun, kamu mungkin memerlukan keterampilan gerakan lainnya, lupakan saja, kamu juga harus fokus pada kultivasimu. Keterampilan belajar juga membutuhkan banyak waktu. Sui Wenyan sendiri menghabiskan waktu lama hanya untuk mempelajari keterampilan sitarnya, jadi dia tahu bahwa meminta Lin Xiao mempelajari begitu banyak keterampilan hanya akan menjadi kontraproduktif. Akan ada begitu banyak orang jenius yang harus dia hadapi di masa depan. Melihat Lin Xiao, Sui Wenyan menghela nafas. Untuk berpikir bahwa bocah cilik ini akan menjadi orang yang memimpin seluruh kerajaan. Pertanyaan terbesar adalah, bisakah dia melakukannya? Ada apa? Apa ada sesuatu di wajahku? Lin Xiao bertanya dengan bingung. Sui Wenyan menggelengkan kepalanya. Dia berbalik untuk melihat Wen Renyu. Mulai sekarang, aku akan mengikutimu. Bab 145, Lelang. Apa? Sementara Lin Yun benar-benar terdiam, Wen Renyu tersenyum. Dia tidak tahu apa yang membuat Sui Wenyan berubah pikiran, tapi itu baik untuknya. Dengan seseorang seperti Sui Wenyan untuk membantu melindungi Lin Xiao, bocah itu seharusnya menjadi penyelamat. Yang paling penting, Lin Xiao akan dapat memiliki mitra pelatihan yang layak sekarang. Jadi tiba-tiba, Lin Xiao juga terkejut. Sui Wenyan menatap Lin Xiao dan menghela nafas. Sejujurnya, gerakan dan keterampilanmu mengingatkanku pada sekteku saat itu dan bagaimana aku biasa bertanding dengan kakak laki-laki dan perempuanku dan juga adik laki-laki dan perempuan junior. Penyebutan sekte itu membuat hati Lin Xiao sakit. Sementara dia tahu bahwa penyebabnya adalah keserakahan manusia, yang memicunya adalah warisan kaisar. Warisan terkutuk yang dia dapatkan secara kebetulan. Tunggu, bukan kebetulan. Mungkin ditakdirkan. Apapun, Lin Xiao sudah merasa tidak enak setiap kali dia berbicara tentang warisan menyebalkan yang dia dapatkan dari danau. Di dalam kesadarannya, Lin Hu membuka matanya dan menatap Lin Xiao. Ada sedikit rasa dingin di matanya, tetapi dia tidak mencoba untuk berbicara dengan Lin Xiao. Lagi pula, tidak semua orang ingin terlempar ke pusaran kekuasaan tanpa memiliki kekuatan yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri. Kemudian, aku hanya berpikir, jika kamu menjadi kaisar, bisakah kamu membiarkanku membangun kembali sekte Tai? Sui Wenyan bertanya dengan lugas. Dia selalu sangat belak-belakan dan kali ini, tidak terkecuali. Mendengar pertanyaan itu, Lin Xiao menatap Sui Wenyan dengan tak percaya. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk. Jika itu yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya. Bagus. Sui Wenyan tersenyum senang. Senyum cerah di wajahnya seperti matahari yang muncul setelah hari hujan. Itu sangat indah dan mempesona, menarik siapapun yang melihat senyuman itu. Tidak ada yang bisa menahan godaan kecantikan. Wen Renyu memandang Sui Wenyan dan tersenyum ringan. Sepertinya mereka memiliki pemikiran yang sama. Keduanya sangat mencintai sekte Tai karena bagi mereka, itu adalah rumah mereka. Keduanya tidak lagi memiliki orang tua ketika mereka mencapai sekte Tai dan karena itu, semua orang di dalam sekte Tai sudah seperti keluarga bagi mereka. Karena itu, ketika anggota keluarga mereka dibunuh dengan sangat kejam, yang mereka pikirkan hanyalah mengapa dan yang mereka inginkan adalah membangun kembali keluarga seperti semula. Pangeran lain tidak akan menyetujuinya. Lin Xiao bertanya dengan nada rendah. Sui Wenyan menggelengkan kepalanya. Aku sudah berbicara dengan Pangeran Lin Kai. Bajingan itu bahkan tidak berpikir dua kali sebelum mengatakan bahwa sekte Tai lebih baik menghilang. Aku harap aku bisa membuatnya berenang di sungai yang penuh dengan tanah.
Kegelisahan di wajah Sui Wenyan terlihat jelas. Beberapa pangeran tidak menyukai Sekte Taiyi karena posisi khusus sekte itu di Kerajaan Matahari. Fakta bahwa lokasi warisan kaisar hanya diketahui oleh orang-orang di Sekte Taiyi sudah lebih dari cukup untuk membuat para pangeran kesal. Lagi pula, Sekte Taiyi tidak akan pernah membocorkan informasinya. Apa yang mereka lakukan hanyalah menunggu dan dengan sabar menyaksikan dari pinggir lapangan sampai yang terpilih muncul. Hanya dengan begitu mereka akan berjanji setia dan memastikan bahwa mereka dapat berdiri teguh di kerajaan ini. Sayangnya, kali ini mereka gagal total. Terlepas dari kenyataan bahwa pemimpin mereka sudah berada di Golden Core Stage, itu juga merupakan fakta bahwa musuh mereka melebihi jumlah mereka dan membuat mereka kewalahan dengan kekuatan. Aku akan membantumu jika ada kesempatan, tambah Wen Renyu. Dia juga marah karena seseorang menginginkan kejatuhan Sekte Taiyi. Sui Wenyan tersenyum. Sekarang, ayo pergi ke rumah lelang. Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan. Iya. Hutan Yin panjang. Ekspresi Lin Xiao berubah serius. Dia mengeluarkan obat dari cincin tata ruangnya untuk membuat dirinya terlihat lebih rapi. Jika dia masih terlihat seperti babi saat memasuki rumah lelang, dia akan kehilangan banyak muka. Sui Wenyan mempelajari ekspresi mereka dan mengangguk ketika dia menyadari bahwa mereka memahami pentingnya tempat itu. Senior kita tidak akan dapat berpartisipasi karena mereka sudah berusia di atas 20 tahun. Aku juga sudah berada di tahun terakhir ketika tahun baru, jadi ini adalah kesempatan terakhirku. Tapi kamu sudah menjadi yayasan pendirian. Bukankah itu berarti kamu akan bisa mendapatkan tempat itu? Lin Xiao bertanya dengan bingung. Tidak sesederhana itu. Yang akan mereka amati bukan hanya peringkatmu saat ini, tetapi juga usiamu. Semakin muda dirimu, semakin berharga dirimu, jawab Sui Wenyan. Saat itulah dia mengingat sesuatu. Dia menoleh untuk melihat Lin Xiao. Ngomong-ngomong, berapa umurmu? Aku hanya tahu kamu pasti di bawah 20 tahun. Aku 17. Pria itu 18 atau 19. Aku 19 tahun, jawab Wen Renyu. Dia memandang Sui Wenyan, berpikir bahwa tidak lama setelah ujian tahun baru, itu akan menjadi ulang tahun ke-21 Sui Wenyan. Itu berarti ini benar-benar ujian terakhir yang bisa dia ambil. 17 tahun, pelatihan tubuh peringkat 10. Sui Wenyan mengangguk. Setelah pertukaran mereka, dia menyadari bahwa piring yang mereka miliki salah. Grup ini sengaja menyembunyikan peringkat mereka yang sebenarnya dan hanya menunjukkan peringkat yang lebih rendah. Tidak seburuk itu tapi juga tidak sebagus itu. Apa peringkat Pangeran Lin Kai? Lin Xiao tidak pernah berhasil cukup dekat dengan Pangeran Lin Kai untuk mengetahui peringkat sebenarnya pria itu. Yang dia tahu adalah bahwa pria itu harus cukup kuat untuk bisa menjadi salah satu tokoh terkemuka. Sui Wenyan mengerutkan bibirnya, 18 tahun, pendirian yayasan. Jangan salah paham, dia sudah naik ke pendirian yayasan lebih dari setahun yang lalu. Saat itu, dia baru berusia 17 tahun. Lin Xiao, dan Anda mengatakan bahwa dia yang terakhir dalam daftar. Lin Yun. Wen Renyu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.